Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya, Kathy, Kak Vivi, dan jangan lupa Miss Miss Laura. Laura. Nah adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak percaya kita semua luar biasa. Teman-teman, mari sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah walaupun lewat online. Berkati keluarga kami, kakak sekolah minggu kami, dan kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, kemarin saya ke Monas loh. Bangunannya tinggi sekali. Wah, setinggi apa tuh Keti? Sudah mau melebihi langit. Wah, berarti sama dengan kasih Tuhan kita dong ya. Tapi kasih Tuhan kita lebih tinggi nih. Oh iya, kan ada lagunya Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, masih semangat gak nih? Kakak percaya kita semua masih semangat. Nah sekarang kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Ikuti kami ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
sekarang kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, kita ucap syukur bersama-sama karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kakak dan bagi adik-adik. Kasih-Mu
kiranya apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi deh hari ini. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak sih selalu berdoa, adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan ada sukacita. Nah, kalau kemarin ada yang sudah graduation ya, happy graduate, dan juga mungkin yang udah naik kelas, wah selamat ya. Dan sekarang waktunya berlibur. Kak, sama aja sih, toh di rumah aja. Nggak apa-apa, biarpun cuma berlibur di rumah aja, kan masih banyak hal yang bisa kita nikmati bersama dengan keluarga, bersama dengan apalagi dengan mainan yang ada gitu ya. Pokoknya mengucap syukur dalam segala hal. Sama seperti hari ini juga. Sampai hari ini kita juga masih ibadah online ya. Gimana adik-adik? Kangen nggak untuk ibadah lagi sama-sama di gereja? Kita ketemu lagi dengan teman-teman, ketemu lagi sama kakak-kakak. Kakak-kakak kangen loh ketemu sama adik-adik. Atau mungkin juga, aduh udah lama banget ya kita nggak nyanyi bareng-bareng gitu. Dengarkan firman Tuhan bareng-bareng, terus juga main games bareng-bareng. Itu kan seru banget ya. Makanya adik-adik, kita harus selalu berdoa supaya pandemi ini benar-benar cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi semua dengan sukacita yang baru. Jadi jangan lupa nih adik-adik, kakak-kakak nih bukan hanya kakak aja, bukan hanya Kak Novi aja, kakak-kakak lain juga selalu berdoa untuk adik-adik semuanya. So jangan lupa ya adik-adik berdoa juga buat kakak-kakak semua. Oke? Jadi biar sukacita Tuhan selalu ada buat kita. Jangan pernah kendor ibadahnya, alias jangan pernah malas ibadah. Jangan pernah malas berdoa, biarpun hanya sebentar saja. Ayo kita mau sungguh-sungguh datang memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, tadi sudah kan ikut bernyanyi bersama dengan kakak-kakak yang sudah semangat? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Novi akan menceritakan kisah seorang anak yang bernama Samuel. Ada yang kenal Samuel? Ya, kalau misalnya adik-adik baca nih di dalam kitab Perjanjian Lama yang namanya tuh 1 Samuel 1. Nah, itu aja udah pakai namanya dia. Siapa dia? Sebelum dia lahir nih, dia itu punya papa namanya Elkana, mamanya namanya Hana. Si Mama Hana ini, dia itu lama sekali nggak punya anak. Jadi dia selalu kangen, duh kapan ya aku punya anak ya. Selalu menanti-nantikan berkat Tuhan, kapan ya aku punya anak ya. Sampai akhirnya dia pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa-doa, Tuhan, jadi minta dengan Tuhan, saya minta anak gitu. Lalu tahu nggak ada sesuatu yang dia katakan loh. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang 11. Kita baca sama-sama ya. Kemudian bernazarlah ia, kata si Hana ya, Mama Hana ya, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah ternyata adik-adik, si Mama Hana ini sebelum melahirkan Samuel itu sudah berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan dia anak. Nah kalau nanti anaknya sudah ada, nanti aku akan persembahkan lagi kepada Tuhan. Wah, mama yang luar biasa. Adik-adik, kakak juga percaya mamanya adik-adik semua juga luar biasa, selalu berdoa untuk adik-adik. Nah, akhirnya dengan doa dia yang sungguh-sungguh, akhirnya dia pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, Samuel inilah yang menjadi anak kesayangannya. Lalu apa yang terjadi? Nah, Samuel ini mulai dulu diasuhnya karena kan masih kecil gitu kan. Mulai dijaga dipelihara, dijaga, dirawat sampai dia agak sedikit besar. Nah, menurut ahli Alkitab itu katanya sih sekitar ya 12 tahun lah ya, berarti menuju remaja gitu. 12 tahun kira-kira kalau kita gini kelas berapa ya adik-adik? Biasanya sih kira-kira kelas
1 SMP atau mau masuk 2 SMP. Ayo, siapa yang di sini yang SMP masih dengerin Kak Novi cerita nih? Atau mungkin ceceku, kokoku, abangku, kakakku dia udah masuk SMP, Kak. Nah, sekitar kira-kira gitu deh besarnya. Dia mulai dibawalah ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita baca ya di ayat yang ke-26. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan." Ini adalah kata-kata Hana ketika bertemu dengan Imam Eli. Jadi Imam Eli itu yang melayani di rumah Tuhan itu. Dia bawa Samuel pergi ke rumah Tuhan itu, ketemu dengan Imam Eli. Ingat nggak? Yang dulu itu loh aku berdoa di sini, yang aku mohon-mohon dengan Tuhan katanya. Nah, kemudian dia bilang, untuk mendapat anak inilah, untuk mendapat Samuel ini, aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku dan apa yang kuminta daripadanya. Luar biasa ya Tuhan ya, mengabulkan apa yang menjadi doa Hana yang sungguh-sungguh. Kemudian di ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi Hana itu sungguh-sungguh mengatakan itu adik-adik. Ketika Samuel sudah bertumbuh sedikit besar, Hana, mama Hana ini membawa Samuel ke rumah Tuhan, bertemu dengan Imam Eli. Karena Hana ingat janjinya dulu sebelum dia itu mengandung Samuel. Dia bilang, kalau nanti anak ini lahir, saya akan berikan kepada Tuhan. Itulah yang mama Hana lakukan. Diberikanlah Samuel di rumah Tuhan supaya dia di sana melayani Tuhan, dibimbing oleh Imam Eli. Jadi mulailah hari itu dia ikut melayani Imam Eli di rumah Tuhan. Dan di 1 Samuel pasal 2 ayat 26 berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi maksudnya adik-adik, Samuel itu disayang banget sama Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah juga nih disayang juga sama Tuhan kan? Amin? Amin. Nah, dia itu Samuel juga disukai oleh manusia, disukai oleh banyak orang. Itu nggak gampang loh adik-adik. Adik-adik lebih milih mana? Disukai manusia atau tidak? Misalnya, kalau misalnya mereka lihat adik, misalnya contoh namanya ya. Kamu tau nggak? Itu si Michael, dia datang. Aku seneng banget loh, dia anaknya ramah banget, baik banget. Oh iya Kak, iya. Kalau itu juga, tuh si Maria tuh anaknya ya, ramah banget, suka membantu, terus nggak suka marah-marah, kadang suka ya bantu-bantu liatin adik-adik kecilku di rumah juga. Contohnya, daripada milih, ada si dia, kita sembunyi yuk, soalnya orang nyebelin banget, ayo kita pergi. Pilih yang mana adik-adik? Disukai oleh manusia atau tidak? Tentunya kakak percaya kita juga mau. Kita selalu disukai oleh manusia. Begitu orang lihat kita, sini dong, kayak seneng banget gitu. Begitu juga dengan Samuel. Ternyata dia memang tidak diceritakan hari-harinya ngapain gitu. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan yang tidak pernah salah. Dia disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Pasti Samuel adalah orang yang sangat menyenangkan, betul? Nah adik-adik, di dalam Samuel pasal yang ketiga ada ceritanya nih. Ketika Samuel ingin beristirahat. Nah si Imam Eli itu kan sudah tua, jadi dia itu hanya bisa berbaring gitu kan. Ya, terus habis itu Samuel juga di kamar yang lain dia mau istirahat. Kemudian waktu dia mau istirahat dia mendengar ada yang panggil, Samuel, Samuel. Lalu dia keluar. Dia pergi ke tempat Imam Eli. Bapak memanggil saya. Tidak ada. Kembalilah istirahat. Ya udah dia kembali. Oh ternyata bukan bapak. Terus habis itu waktu dia istirahat dengar lagi, Samuel, Samuel, Samuel. Lalu dia pergi lagi. Bapak panggil saya kan? Tidak Samuel. Nah adik-adik, Samuel itu pada waktu itu belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Suara Tuhan tuh dia nggak pernah dengar. Tapi karena Imam Eli tahu itu pasti Tuhan yang panggil, maka Imam Eli bilang, kalau nanti kamu dengar lagi ada yang panggil kamu, jawab aja, iya Tuhan, ini aku, berbicaralah. Akhirnya dia pikir, oke. Nah, Samuel ini juga nih adik-adik, dia tuh anak yang taat. Kalau
kalau dipanggil tuh langsung datang. Samuel, langsung datang. Padahal bukan bapaknya yang panggil. Samuel, datang. Kalau kita, gimana kalau dipanggil? Dek, harus sampai adek, gitu kan? Jangan ya adik-adik, kalau dipanggil langsung taat juga. Ingat, jadi orang yang disukai Tuhan dan disukai manusia. Balik lagi ke cerita Samuel. Kemudian Samuel kembali, dia kembali beristirahat. Terdengarlah suara panggil lagi. Samuel. Lalu dia mendengar. Dan dia ingat apa kata Imam Eli. Lalu dia jawab, ya, ini aku. Berbicaralah. Saat itu juga Tuhan berbicara sesuatu kepada Samuel. Di ayat yang ke-11, pasal 3 ayat 11 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Apa maksudnya, Kak? Nah, ternyata adik-adik, kalau adik-adik mau baca lagi nih di ayat sebelumnya, itu dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli itu suka berbuat jahat. Mereka juga melayani Tuhan loh di rumah Tuhan, tapi mereka itu selalu membuat kekerasan terhadap umat-umat Tuhan. Mereka itu suka mengambil sembelihan, mereka itu hidup seenaknya, mereka berbuat dosa. Wah, pokoknya tuh udah buruk deh tingkah laku anak-anaknya Eli. Nah, Eli tahu nggak? Eli tahu, ada yang kasih tahu. Terus habis itu Eli itu tidak memarahi anaknya, cuma bilang, kalian nih, kayak gitu ya, kok berbuat seperti itu sampai terdengar di telingaku. Tapi anak-anaknya pun tidak peduli dengan apa kata papanya. Anak-anak Eli itu kurang taat ya, bukan kurang taat, tidak taat. Mereka itu tidak taat firman Tuhan dan juga tidak taat kepada orang tuanya. Jangan seperti itu ya adik-adik, kita mau seperti Samuel aja. Nah, karena dosa mereka itu, si Eli ini pada seorang imam, tapi dia tidak berani untuk memarahi anak-anaknya. Jadi timbullah kemarahan Tuhan bahwa dia akan menghukum anak-anaknya itu. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Samuel masih kecil, masih muda ya, bukan kecil, anak kecil sih, masih muda, remaja. Tapi dia disuruh untuk mengatakan apa yang menjadi firman Tuhan kepada Imam Eli, adalah seorang yang tua. Intinya tuh gini, kamu bilang ya sama Imam Eli ya, aku akan menghukum anak-anaknya. Itu kata Tuhan. Kalau Samuel, adik-adik pikir, kalau seandainya adik-adik jadi Samuel, terus adik-adik disuruh tegur paman adik-adik yang ada di rumah. Paman, kata Tuhan tuh, Tuhan akan menghukum anaknya. Kira-kira marah nggak sih paman? Marah, kamu anak kecil tahu apa? Ya kan? Kan takut kan adik-adik? Nah, Samuel itu juga, dia diberikan tahukan Tuhan itu sesuatu teguran yang diberikan kepada Imam Eli, seorang yang dia ikuti untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian dia beristirahat malam hari itu. Besok paginya dia bangun, lalu dia bertemu dengan Imam Eli. Tapi dia nggak langsung ngomong adik-adik. Mungkin ada kali ya takut, nggak dibilang sih, tapi ya mungkin ada, mungkin. Nah, tapi Imam Eli tahu. Imam Eli bilang, Samuel, semalam Tuhan bilang apa? Ngomong aja, saya pasti akan mendengarkan. Weh. Lalu dengan percaya, Samuel pun ceritakan semua apa kata Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghukum anak-anaknya, bahwa memang itulah yang harus terjadi karena Imam Eli tidak berani memarahi anaknya. Samuel berani mengatakan itu karena dia percaya Tuhan pasti menyertai dia. Nah, lalu apa kata Imam Eli? 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik."
Untung adik-adik, Bapak Imam Eli ini nih tidak marah-marah, tapi langsung mengerti bahwa itu adalah pesan Tuhan. Nah, Samuel, dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Padahal dia masih muda, tapi Tuhan tahu Samuel adalah seorang pribadi yang setia dan bisa dipercaya. Makanya Tuhan berbicara kepada Samuel, dan Samuel punya keberanian berbicara kepada Imam Eli karena dia tahu itu adalah suara Tuhan. Itu adalah hal yang benar. Nah, adik-adik, di ayat ke-19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Samuel yang selalu menjadi anak yang dapat dipercaya, anak yang setia, anak yang disukai Tuhan dan disukai manusia. So, apapun yang kita lakukan nanti, Tuhan itu pasti menyertai. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk menegur hal yang salah. Mungkin ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih hebat dari kita, tapi kita tahu mereka berbuat salah. Kalau Tuhan sudah berikan kita kekuatan, keberanian, dan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus berani untuk mengatakannya. Tapi ingat, katakannya yang sopan, jangan main, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, firman Tuhan tuh gini. Nggak boleh, harus katakan yang lembut. Jangan dong ngomong kasar. Firman Tuhan kan bilang perkataan kita harus perkataan yang baik. Atau lihat nih, teman-teman kita itu suka kerjain teman bahasanya gembuli. Bisa ngeliat ngebully, jangan dong ngebully, kan kasihan teman kita. Jadi pakai bahasa yang lemah lembut. Kalau Tuhan menyertai, mereka juga pasti akan bertobat dan mereka juga diberkati. Tentunya kita tidak mau diberkati sendiri kan adik-adik, kita juga mau orang lain, orang di sekitar kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Seperti super ayat kita hari ini di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kan kita masih kecil, tapi ingat, biar kecil-kecil tapi hebat di mata Tuhan ya. Nah, berikutnya dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan itu artinya jadi contoh ya adik-adik. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah adik-adik, ayo kita sekarang sama-sama hafalkan super ayat hari ini. Dan kakak mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Ayo yang duduk sama kakak adiknya, sama-sama berdiri. Yang sendiri juga berdiri. Kita bacakan dulu sama-sama ya. Sambil baca, sambil ikut gerakan Kak Novi. Oke? Siap? 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, hebat! Bisa ya adik-adik? Kita ulangi sekali lagi dengan iman, semangat, dan biar mengerti karena Roh Kudus menyertai. Oke, siap? 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan adik-adik semua. Oke adik-adik, ingat ya, pegang firman Tuhan. Biarpun kita masih muda, tapi kita bisa melayani Tuhan. Biarpun kita masih muda, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Asal kita mau menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Oke, nah sekarang adik-adik, kita sama-sama berdoa. Kita minta penyertaan Tuhan yang lebih lagi. Dan kita juga mau bersyukur atas semua kebaikan Tuhan kalau kita boleh beribadah bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu.
Tuhan Yesus yang mengasihi saya, Tuhan Yesus yang mengasihi kami semuanya. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh diajarkan hari ini untuk menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya kami bukan hanya disayang oleh Tuhan, tapi kami juga disayang oleh manusia, yaitu orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh selalu menjadi berkat buat orang lain dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang menyertai kami. Biarpun kami semua masing-masing di rumah, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Hamba juga memberkati setiap adik-adik di rumah ya Tuhan. Engkau juga tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan juga penyertaan Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, sehingga nama Yesus yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu, biar mereka masih muda, tapi mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau selalu dipakai oleh Tuhan Yesus, kami mau selalu melayani Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Ingat jam 11 siang di waktu yang sama hari Minggu. Siapkan hatimu, siapkan semuanya untuk beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, melayani bersama-sama untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.